wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Alhamdulillah, semoga kita semua senantiasa dalam keadaan sehat walafiat ya, amin. Sebelum kita memulai pembelajaran pagi hari ini, kita berdoa terlebih dahulu agar kita diberi ilmu yang bermanfaat dan diberi kemudahan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut ke materi, jangan lupa isi absensi pada Google Form, link yang sudah Ibu bagikan di grup BA ya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Nah, setelah kalian mengikuti pembelajaran pada pagi hari ini, Ibu harap kalian mampu satu, mengetahui arti sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan baik dan benar. Yang kedua, kalian mampu mengetahui pelaksanaan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan baik dan benar. Yang ketiga, kalian mampu melaksanakan atau mempraktekkan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, Ibu lanjut ke materi pagi hari ini. Yang pertama yaitu mengenai sholat tarawih. Bu, kapan sih kita melaksanakan sholat tarawih? Ada yang tahu? Ya, benar. Nah, kita melaksanakan sholat tarawih pada bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan bulan yang penuh berkah. Ya, selain penuh berkah, bulan Ramadan ini juga disebut dengan bulan ibadah. Mengapa demikian? Karena pada bulan Ramadan seluruh aktivitas ibadah kita akan dilipat gandakan pahalanya. Selain berpuasa, Nabi Muhammad SAW mengajak seluruh umatnya untuk memperbanyak ibadah, di antaranya yaitu sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Baik anak-anakku, jadi sholat tarawih itu apa? Ya, sholat tarawih adalah sholat malam yang dikerjakan pada malam hari di bulan Ramadan. Kemudian, sholat tarawih dalam bahasa Arab adalah bentuk jamak dari tarwihatun, yang berarti waktu sesaat untuk istirahat. Dinamakan demikian karena para sahabat melaksanakannya dengan istirahat setelah selesai setiap 4 rakaat. Pada saat istirahat, ada kalanya diselingi dengan membaca Al-Quran. Hukum sholat tarawih yaitu sunnah muakkad atau dianjurkan. Pelaksanaan sholat tarawih ini boleh dilakukan secara sendirian atau munfarid, boleh juga dilakukan secara bersama atau berjamaah. Tetapi, para kaum muslimin ini lebih suka melakukannya dengan berjamaah, yang mana akan lebih banyak manfaatnya. Manfaat berjamaah diantaranya yaitu 1. Memperoleh pahala 27 derajat, yang kedua, mensyiarkan Islam, dan yang ketiga, memupuk persaudaraan sesama muslim. Nah, sholat tarawih ini dilakukan setelah sholat isya sampai waktu fajar. Bagaimana Bu cara mengerjakan sholat tarawih? Pada zaman Rasulullah SAW, sholat tarawih dilakukan sama seperti halnya sholat sunnah lainnya, yang membedakan hanyalah niatnya saja. Nabi melakukan sholat tarawih sebanyak 8 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam. Lalu Nabi melanjutkannya dengan sholat witir 3 rakaat dengan 2 kali salam. Pada masa Khalifah Umar bin Khattab, sholat tarawih dilakukan sebanyak 20 rakaat dengan 2 rakaat 1 kali salam. Lalu ditambah juga sholat witir 3 rakaat dengan 2 salam. Selanjutnya, mengenai niat sholat tarawih. Bagaimana niatnya sholat tarawih? Sudah hafal semua anak-anak? Ya, jika ada yang lupa atau yang belum hafal, Ibu akan menjelaskannya sebagai berikut. Niat yang pertama, niat ketika kita melaksanakan sholat tarawih sendirian atau munfarid, niatnya yaitu
usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati lillahi ta'ala. Kemudian ketika kita melaksanakan sholat tarawih dengan berjamaah dan kita menjadi imam, niatnya yaitu usolli sunnatat tarawihi rakaataini mustaqbilal qiblati imaman lillahi ta'ala. Selanjutnya, niat ketika kita menjadi makmum, niatnya yaitu usolli sunnatat tarawihi rakaataini makmuman lillahi ta'ala. Baiklah anak-anakku, setelah kita mempelajari pengertian, tata cara maupun niatnya, tentu sholat tarawih ini memiliki banyak keutamaan. Di antaranya yaitu 1. Menambah ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, akan diampuni dosa-dosanya, yakni Allah akan mengampuni dosa-dosanya yang telah lalu bagi orang yang melaksanakan sholat tarawih dengan penuh ketaatan dan mengharap pahala dan ridha Allah semata, bukan karena riya atau sum'ah. Yang ketiga yaitu pahala ibadah akan ditulis seperti sholat 1 malam penuh. Dan yang keempat, mengikat tali silaturahmi sesama muslim. Baik anak-anak, itulah materi pertama yang telah kita bahas pada pagi hari ini. Kemudian memasuki materi yang kedua yaitu mengenai tadarus Al-Quran. Coba, siapa di antara kalian yang suka baca Al-Quran? Alhamdulillah semua suka membaca Al-Quran ya. Ya, jika kalian suka, apakah kalian sudah tahu makna tadarus Al-Quran itu? Tadarus berasal dari kata darasa yang berarti meneliti, menelaah, mempelajari, dan mengambil pelajaran. Jadi, tadarus Al-Quran adalah meneliti, menelaah, mempelajari Al-Quran atau mengambil pelajaran dari Al-Quran. Tadarus boleh dilakukan secara sendirian maupun secara bersama-sama. Tentu akan lebih bersemangat jika dilakukan bersama-sama ya. Kemudian, untuk tempat pelaksanaan tadarus Al-Quran bisa kita lakukan di rumah, di masjid atau musola, dan juga bisa kita lakukan di sekolahan. Ketika membaca Al-Quran, hendaknya kita memperhatikan ketentuan-ketentuan dengan baik. Apa ketentuan tersebut? Ketentuan tersebut diantaranya yaitu 1. Ketika kita akan membaca Al-Quran, hendaknya kita berwudu terlebih dahulu. Dan yang kedua, mengawalinya dengan bacaan ta'awudz dan bismillah. Ketiga, dilakukan di tempat yang bersih. Tidak dapat berbusana bersih dan menutup aurat. Yang kelima, dianjurkan untuk menghadap kiblat. Ketentuan yang keenam, membaca Al-Quran dengan tenang dan tidak tergesa-gesa. Yang ketujuh yaitu membaca dengan suara sedang, tidak suara yang lantang dan tidak pula suara yang sampai tidak terdengar. Dan yang terakhir, tidak sedang berbicara dan tidak bersenda gurau. Nah, selanjutnya manfaat tadarus Al-Quran. Tadarus Al-Quran mengandung banyak manfaat, antara lain 1. Menumbuhkan kecintaan kepada Al-Quran. 2. Memperlancar membaca Al-Quran. 3. Melatih membaca dan mencintai Al-Quran. 4. Mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kelima, memperoleh ilmu tentang Al-Quran. Dan yang terakhir, memperoleh kasih sayang dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga di bulan Ramadan merupakan bulan diturunkannya Al-Quran, sebagaimana firman Allah dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 185. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
Artinya, bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu, dan juga sebagai pembeda antara yang hak dan yang batil. Baiklah anak-anak semua, dari materi yang telah kita bahas pada pagi hari ini, tentu sangat banyak manfaatnya. Di antaranya dapat mengajarkan kita untuk melakukan sholat tarawih dan tadarus Al-Quran dengan baik dan benar. Oke, Ibu rasa cukup untuk pertemuan kita pada pagi hari ini. Dan jangan lupa setelah mengikuti pembelajaran kali ini, buka link yang sudah Ibu bagikan di grup WA. Nanti jangan lupa diisi nama, nomor absen, dan jawablah soal-soal yang telah Ibu buat. Kemudian ada satu tugas lagi, yaitu membuat video praktik sholat tarawih dan tadarus Al-Quran. Baiklah anak-anakku, kita cukupkan untuk materi kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga kita semua bisa melaksanakannya dengan baik dan benar. Marilah kita tutup pembelajaran kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Tetap di rumah saja, jaga imun, jaga iman, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.